Ipar perempuan, hati-hati sembahyang tahun ini ya. Tahun lalu pelita jatuh. Tahun sebelumnya persembahan rusak. Tahun ini jangan sampai salah lagi. Aku akan hati-hati. Kak Zengguo tunggu aku. Ipar perempuan bajumu kotor. Aku tepuk-tepuk ya. Terima kasih. Tahun ini kau akan malu lebih parah lagi. Kenapa dia datang lagi? Berani juga dia datang. Gendut sekali. Tidak pantas. Lucu sekali. Masih berani datang. Ini benar-benar tidak pantas. Ini bagaimana bisa buat masalah sebesar ini? Ruan Jingshu, Jelek tapi sok pamer. Astaga, sebongkah besar berwarna putih. Leluhur akan sakit mata melihatnya. Istri Zengguo, keluargamu tidak memberimu makan? Kenapa jadi seperti babi ternak? Zengguo tampan dan keluarga terpandang. Kenapa menikah dengan orang sepertimu? Perempuan gendut tidak pantas. Cepat bantu ibumu, minyaknya sudah muncrat keluar. Dia bukan ibuku. Aku mau Bibi Bai jadi ibuku. Bibi Bai harum dan cantik. Anak sendiri saja tidak mau mengakui. Sungguh memalukan. Pergi sana. Ayah malu sekali padamu. Xiaojun, ibu tidak sengaja. Sejak kamu lahir, ibu jadi sangat gemuk, tapi tak pernah menyesal. Jangan sedih, Bi. Aku akan bebaskanmu. Kirimmu pergi. Mati saja babi. Kak Zengguo milikku. Besok semua akan tahu. Kamu malu sekali bunuh diri menebus dosa. Kak Zengguo akhirnya milikku. Babi beneran.
Monitor pasien. Perawat. Ini bukan ruang operasi. Mayat bangkit. Hantu. Hantu. Panggil dia Ibu Babi, aku akan bersama ayahmu. Ibu Babi. Ibu Babi. Mati saja babi. Kak Zengguo milikku. Alangkah manisnya si bunga teratai. Arteri karotis manusia tertekan, 6 detik akan pingsan. Apa yang kau lakukan? Sekarang, rasakan yang kau berikan. Tiga, 2, 1. Lihat baik-baik siapa hantu sekarang. Babi gendut ini kok tiba-tiba kayak orang lain. Dasar wanita kasar, lepaskan aku. Kak Zengguo balik nanti pasti tidak akan membiarkanmu. Biar kakakmu. Lily, apa itu kamu? Kak Zengguo, tolong aku. Ruan Jingshu, apa yang kamu lakukan? Kak Zengguo. Babi gendut, berani-beraninya kamu ganggu Tante Bai, kubunuh kamu, ibu jahat. Aku ibumu. Bukan, aku mau Tante Bai jadi ibuku. Tante Bai belikan permen, cerita dongeng. Kamu cuma bikin malu. Ini tubuh aslinya, anak yang ditukar dengan nyawa. Baik. Kalau kamu memang mau dia jadi ibumu, aku kabulkan. Kak Zengguo, kakak ipar dipermalukan di ruang leluhur. Aku mau menghibur, bahkan kasih pita baru. Tapi dia bilang, aku datang menertawakannya, mau cekik aku, dan pukul aku sampai begini. Dasar teh hijau palsu, untung tidak ada CCTV. Ruan Jingshu, belum cukup malu. Apa kata dia, kamu percaya? Apa kotorannya juga wangi? Kasar sekali. Mulai besok kau kembali ke desa, jangan sampai aku lihat lagi. Jangan menyesal nanti. Tunggu. Kenapa? Baru terang pagi ini, jam biologismu sudah waktunya. Mulai buang kotoran mulut. Aneh, biasanya kalau aku bicara, si babi gendut ini tak berani belagu. Jangan-jangan kemarin dicekik sampai bego? Barang keluarga Lin, jangan bawa satu pun. Cih, sial banget. Kakak Zengguo, entah apes seteruk apa,
sampai menikah dengan sampah seperti kau. Kasih tahu Lin Zhengguo, sampah-sampah ini aku jijik. Baiknya kau tepati kata-kata itu. Pergi, jangan pernah balik lagi. Karena memakai tubuhmu, penghinaan yang kau terima, penderitaan yang kau alami, akan kukenang untukmu. Mulai hari ini, aku akan hidup lebih baik. Mereka yang menindasmu, takkan kubebaskan satupun. Akan kutuntut balas untukmu. Kata kunci terpicu, kurir lintas waktu, sistem diaktifkan. Lewat ponsel, bisa pilih barang apa saja. Yes, ditolong langit. Pertama, ubah kondisi tempat tinggal. Pesan berhasil. Pesananmu dikirim. Kurir akan tiba dalam 5 menit. Mantap. Sayang, jangan lupa kasih ulasan bintang 5. Hotpot memang paling enak. Tubuh ini terlalu tidak nyaman. Kamu hamil Neza ya? 3 tahun belum lahir juga. Xiaochun, Tidak, ibu bau. pesanan berhasil. Cepat sekali, harus kasih ulasan bagus. Bibi, lihat yang ini. Xiaojun tampan sekali. Untunglah, dia mewarisi kelebihanmu dan kakak Zhenguo. Kalau mirip si gendut itu, Ngapain sebut dia? Sialan. Kamu yang lembut dan baik. Kalau Zhenguo menikahimu, betapa bagusnya. Kalau bukan karena si tua bangka, selalu melindungi si gendut itu, Zhenguo sudah cerai darinya. Bibi jangan marah. Saya dengar, kakek bulan depan pulang. Kita tulis surat cinta taruh di kamarnya. Bilang dia di desa, selingkuh dengan pria liar. Nanti, kakek orang yang bijaksana. Walaupun memihaknya, tak akan biarkan dia tinggal di keluarga Lin. Bibi Bai, kakek buyut benar pulang hari ini? Tentu, Kakek buyutmu pahlawan besar, bertahun-tahun mengobati gratis di daerah terpencil, menyelamatkan banyak keluarga. Nanti ketemu orang ingat siapa ya? Iya tahu. Kenapa nggak sewa mobil? Kakek biasa hidup irit, dia nggak mau dijemput. Kakek buyut. Iya, Xiaojun sudah setinggi ini. Iya, kok nggak lihat Jingsu? kakek baru capek jalan. Mending masuk dulu.
Ayah minum teh. Kakek, beberapa hari lagi, ulang tahun ke-70 kakek. Cucu tahu, kakek selalu nggak suka pesta meriah, tapi kakek sering di luar. Kami belum sempat merawat. Ulang tahun ini, mohon jangan tolak lagi. Iya benar. Ya udah ikut kata kamu. Oke. Kepala Wang dari Biro Mesin Baru, sama Direktur Pabrik Obat, undang juga. Iya, kalau Jingshu, suruh dia temani aku ngobrol. Jingshu, nggak tahu si gemuk itu. Kasih kamu racun apa? Kakek. Jingshu dia, Kakek, Anda tidak tahu. Selama Anda pergi, Bibi ipar sangat sewenang-wenang. Sedikit tidak puas langsung merusak barang. Kami juga sering dipukuli dan dimaki. Lalu beberapa hari lalu saat sembahyangan leluhur, dia menjatuhkan altar leluhur. Tetua keluarga hanya menegur sedikit, dia bilang keluarga Lin tidak menerimanya. Dia nekat pulang ke desa. Apa katamu? Apa katamu? Omong kosong. Iya, Bibi ipar kali ini memang. Kalau bukan karena kakekmu sebelum wafat menitipkanmu pada keluarga Lin, kau dan keluarga Lin tidak ada hubungan sama sekali. Jingshu itu, aku lihat tumbuh besar. Aku mana tidak tahu bagaimana sifatnya. Yah, ayah. Lili ini bermaksud baik. Diam, dulu saat bencana kelaparan, dia bisa berbagi setengah tiket berasnya pada para korban. Kalau dia jadi seperti ini, pasti karena kalian yang memaksanya. Istri Zhenguo, kau di rumah? Kau... Nenek, suaraku saja tidak kau kenali? Kau benar, Ruan. Tapi, Kegemukan tak baik untuk tubuh. Saya cari dokter. Ikuti resepnya untuk pengobatan. Ditambah udara desa yang segar. benar kamu? Nenek, ada yang bisa saya bantu? Oh begini. Besok, hari ulang tahun kakekmu. Dia sengaja minta saya antar undangan ini. Harus kamu datang besok. Sejak saya menikah ke keluarga Lin, hanya kakek yang tulus padaku. Ulang tahunnya harus saya hadiri. Saya paham, Nenek. Repotkan Anda datang sendiri. Wah, tampan sekali. Pria berbakat, wanita cantik. Zhenguo sudah berkeluarga. Kau gandeng dia. Tak pantas. Jingshu di mana? Kenapa tak datang bersamamu? dia mungkin sudah lupakan suaminya ini. Iya, kek. Katanya ipar perempuan pulang ke desa. Tak pernah keluar rumah. Mungkin sudah lupakan. Dia adalah menantu keluarga Lin. Gendut dan jelek. Datang cuma mempermalukanku. Xiaojun jaga omongan. Xiaojun ke sini. Lihat istrimu ini. Tak peduli urusan rumah, juga tak jaga anak, tak pantas. Dia pernah bilang sebelum pergi, tak suka kita semua.
Bagaimana bisa? Keluarga Lin, soal silsilah dan reputasi. Mana yang tak nomor satu? Bilang sampah. Benar, tinggal suami dan anak, cari kesenangan sendiri, tak masuk akal. Ulang tahun sesepuh pun tak datang. Perempuan seperti ini harus cerai. Ruan Jingshu, perceraian ini harus terjadi. Siapa bilang aku tak datang? Ini menantu keluarga Lin, bukannya dikatakan jelek dan gemuk? Kakek, aku terlambat. Datang saja sudah baik. Baru sebulan tak bertemu menantu keluarga Lin. Jadi secantik ini bayi berdiri di sampingnya. Jadi cuma pelengkap. Apa bagusnya? Berdada terbuka, punggung telanjang. Tak pantas, sama sekali tak tahu malu. Aku dinikahi dengan resmi oleh keluarga Lin sebagai menantu, datang dengan gaun untuk memberi selamat pada kakek, wajar. Tapi kamu menggandeng suamiku, mengatur-aturku, peran wanitamu luar biasa. Jangan tertipu olehnya. Dia bukan Ruan Jingshu yang asli. Surat cinta ini ditemukan di kamarnya. Awalnya ingin dibicarakan setelah ulang tahun kakek. Tak disangka, dia menyewa pengganti, ingin menipu. Ruan Jingshu yang asli, sudah kabur dengan pria. Kita buat surat cinta, taruh di kamarnya. Bilang dia di desa, bercinta dengan pria liar. Nanti, kakek orang yang paham. Meski memihaknya, tak akan biarkan dia di keluarga Lin. Keluarga Lin bagai sangkar. Ikutmu hingga ujung dunia. Mana Ruan Jingshu? Sungguh nekat, mau mengusir yang asli. Hah, aku tak akan memuaskanmu. Maksudmu, surat cinta ini kutulis? Bukti jelas. Masa bohong? Kamu lupa. Aku hampir buta huruf, bagaimana mungkin bangun tidur? Maksudmu, aku langsung bisa menulis, bahkan menulis surat cinta, bergaya sastra seperti ini. Ruan Jingshu sebelumnya sudah berubah sikap. Siapa tahu, mungkin dia belajar diam-diam untuk lelaki lain. Lin Zhengguo, dulu kamu bilang aku tak berpendidikan, ajari aku baca tulis. Belajar setahun lebih tak juga bisa. Tangan kananku sejak lahir cacat, goresan vertikal tak pernah lurus, selalu bengkok. Meski aku tiba-tiba bisa menulis, masih bisakah aku ubah kebiasaan akibat cacat sejak lahir? Tidak mungkin. Memang ini bukan tulisan Jingshu. Wang Shuzhen, bagaimana ceritanya? Aku tidak tahu. Surat ini, Lili yang kasih padaku. Drama busuk saling tuduh. Surat ini aku temukan di depan pintu kakak ipar. Tak ada tanda tangan. Kukira dari kakak ipar. Ya ampun, pasti ada orang iseng. Sekarang moral masyarakat buruk. Segala macam orang ada. Tapi meski ini salah paham, kakak ipar biasa penakut. Tapi mulutnya tajam. Betul juga. Kamu siapa sebenarnya? Mungkin cari muka. Mungkin saja. Aku saja tahu kau sebagai suami kok tak kenal. Kakak Zhengguo, katakan, dia ini benar atau tidak? Kak Zhengguo, kamu bilang, dia ini beneran. Dia ini Jingshu. Bulan lalu masih 200 kilo. Masa bisa kurus secepat ini? Badanku memang bengkak karena air, saat nifas makanannya jelek, sampai kurang gizi, pembengkakan hati dan depresi, asal atur pola makan, lalu tekan titik Shaninjiao, titik Shui Hui, buang pembengkakan lobak di ladang, kalau airnya berkurang, ya langsung kurus. Dia hari ini beda banget. Badannya sih kurus, tapi baju ini dari mana? Motifnya lebih banyak dari isi pangsit ibuku. Untung perutku kuat, masih bisa mencerna. Dulu kamu bilang barang-barang keluarga Lin sampah semua. Semua nggak dibawa. Baju ini mahal loh. Dari mana dapat duitnya? Apa yang kulakukan perlu laporkan ke kamu. Pasti mengandalkan wajah yang lumayan sekarang dan dapat duit kotor.
Aku dengar ada yang lihat seorang pria kasih kamu barang baju ini, pasti hasil dari perbuatan memalukan. Dia bilang benar? Pria itu siapa? Dia aslinya anggap ini barang berharga. Orang luar seenaknya menyebar fitnah. Kamu malah cepat-cepat percaya kalau ada yang menghina istrimu, itu sama saja tamparan buatmu. Bodoh tanpa sadar. Jangan coba alihkan pembicaraan. Uang dari pria lain, enak ya dipakai. Hal yang tidak pernah kulakukan, kenapa harus kubuktikan? Justru kamu, tak ada saksi dan bukti. Itu namanya fitnah. Tanpa dasar, bukankah ini merendahkan orang? Aku bersaksi. Nenek Lin orangnya jujur, tidak pernah bohong. Lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Betul. Tidak seperti beberapa orang suka mencari malu sendiri. Aku bersaksi. Tak mungkin terjadi. Beberapa hari lalu, rematiku kambuh, terbaring di tempat tidur. Dia setiap hari meracik obat untukku, memandikan, memijat lengan dan kakiku. Sebagai terima kasih, kupinta keponakanku memberikan sedikit makanan untuknya. Tidak mungkin. Dia bisa ilmu pengobatan. Kamu mungkin pikun. Dalam perjalanan Asma kambuh. Untung istri Lin menolong. Dia malah melarang aku bicara. Betul. Gadis baik hati seperti ini, mana mungkin berbuat jahat. Justru kamu, tanpa bukti menuduh, apa niatmu? Lili, kakekmu, kakek Jingshu, teman lama denganku, bertiga belajar ilmu pengobatan, sudah umum diketahui. Meski dia tiada, Jingshu warisi bakat Jianhua. Paham ilmu pengobatan. Ada masalah? Ya, dulu desa kekurangan pengobatan. Kalau bukan kakek Jingshu, aku mungkin... Nama baik wanita sangat berharga. Kamu mengarang cerita. Harus minta maaf ke Jingshu. Kak Zengwo, aku takut kamu tertipu. Cerita lucu ini terlalu tergesa-gesa. Kamu memang salahkan Jingshu. Minta maaf. Kak Zengwo. Maaf. Apa katamu? Tak dengar jelas. Maaf. Cukup? Nah, gitu dong. Salah paham sudah selesai. Silakan duduk. Coba cicip, Bu, manis. Lili memang anak baik. Tidak seperti yang lain. Waktu baik tiba. Silakan persembahkan hadiah. Kakek. Sepasang giok ruyi ini saya cari di seluruh toko perhiasan di kota. Konon bisa usir sial dan tarik rezeki. Semoga kakek diberkahi umur panjang seperti gunung dan laut. Kualitas giok ini bagus sekali, pasti mahal. Ia sangat perhatian. Katanya kakek Lin paling sayang istri Zengguo, tapi dia hanya sibuk berdandan, cantik mencolok. Datang memberi selamat malah tangan kosong. Untuk giok ruyi ini, Lili bolak-balik ke banyak toko, kaki sampai lecet. Tapi dia bilang jangan kasih tahu kakek. Sungguh perhatian. Oh ya, waktu itu, lihat kamu beli beberapa sepatu kulit baru. Kenapa hari ini pakai sepatu kain? Apa sepatu kulit baru terlalu berharga? Sampai nggak tega pakai untuk menghadiri ultah kakek. Jangan dengar omongannya, dia cuma iri. Lili demi nabung, hemat sampai kurus. Berarti daging-daging sebelumnya dikasih ke anjing ya? Jangan asal tuduh. Aku sudah mempersiapkan ulang tahun kakek sejak setengah tahun lalu. Lain dengan kamu, wanita desa dari kampung, mungkin tak punya hadiah yang layak untuk diberikan. Kakek berulang tahun, sebagai menantu perempuan, datang dengan tangan kosong. Tidak pantas kalau sampai terdengar. Kakek Jingshu baru pulang dari desa, belum sempat menyiapkan hadiah. Itu wajar. Cucu sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tidak bisa begitu. Kamu adalah kamu, dia adalah dia. Kakek selalu menyayanginya. Tapi dia datang dengan tangan kosong. Secara logika dan perasaan, ini tidak dapat diterima. Cantik pun percuma. Tetapi memalukan seperti biasa. Tak sampai setengah bubai. Yang penting niat Jingshu sudah sampai. Hadiahmu benar-benar sekadar niat ya. Kalau tidak bisa, giok ruyiku bisa kubagi untukmu. Bagi apa? Menurutku, dia memang tak punya barang yang layak. Sengaja mengulur waktu. Hadiahku
tentu lebih sesuai dengan selera kakek. Ruan Jingshu, apa kau di desa kelaparan sampai bodoh? Tempat kumuh itu mana bisa menemukan barang yang lebih berharga dari giok ruyi? Berani bertaruh? Bereskan taruhan? Siapa takut? Kalau mau bertaruh, harus ada hukuman. Yang kalah, harus merangkak 3 putaran. Setuju? Begitulah mestinya, biar dia tahu aturan. Ini keluarga sendiri, tak perlu taruhan besar. Bisa rusak hubungan. Jingshu, Lily sudah siapkan hadiah. Dia benar-benar berusaha. Kau tak perlu taruhannya. Urusanku, bukan urusanmu. Boleh bertaruh, tapi hanya merangkak. Terlalu ringan. Lalu apa yang kau mau? Begini saja, yang kalah tak cuma merangkak 3 putaran, tapi juga harus suguhkan teh dan cuci baju 6 bulan. Tak boleh kurang sehari. Taruhan ya, siapa takut? Baik. Tunggu sebentar, aku kembali tak lama. Jangan-jangan tak ada hadiah, lalu kabur. Salahku, tak seharusnya bertaruh besar. Ayah, Ruan Jingshu ini berkoar besar, tapi tak tahu cara mengakhirinya. Lebih baik sembunyi. Orang berperilaku buruk seperti dia tak pantas jadi menantu keluarga Lin. Sepupuku kali ini pulang, sifatnya jadi berubah banget. Kakak Zengguo juga sulit di posisi itu. Dulu, dia juga merobek surat nikah. Pasti gara-gara aku suruh dia pulang kampung. Dia kesel sama aku. Mungkin tak pantas ku bilang ini. Tapi ini demi kebaikan Kak Zengguo. Maksud hati kakak ipar. Tak di keluarga Lin, paksa tinggal pun percuma. Mending Kebiasaan salah tulis alamat, kapan bisa diperbaiki? Pinggangku tua. dengar suaranya. Jangan-jangan cuma besi rongsokan. Cih, jangan-jangan diambil dari kakek pemulung dengan cara direbut. Kocak banget, hahaha. Bentuknya aneh. Ini perabot atau alat tani? Jangan-jangan tertipu? Kakek, ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk kakek. Silakan terima. Hanya ini, buang di sudut halaman. Aku malah kesel lihatnya. Masa ngasih barang jelek begini? Jauh kalah sama kaki giok ruyi, pemberian Tante Bai. Malu-maluin. Aku benci kamu. Xiaojun, ibumu orang kampungan, nggak pernah lihat dunia. Ini, mungkin udah barang terbaik yang bisa dia kasih. Nyala, besi ini nyala. Pasti sembunyiin lentera. Biasa aja. Hah? Ngapain liatin? Aku nggak salah kok. Wah, ini barang ini kelihatan aneh sekali. Cuma sebuah kursi jelek bentuknya aneh. Bikin ribut gini. Hah? Mode siaga dimatikan. Selamat menggunakan. Itu bicara. Aduh, wah ini Ruan Jingshu, kau menipu kita. Benda sebesar ini, pasti ada orang di dalamnya. Kau pura-pura mistis, nakuti orang-orang. Apa maumu? Cepat keluarkan dia. Jangan mempermalukan diri. Ya ampun. Lihat baik-baik semuanya. Di dalamnya semua komponen, tidak ada orang. Ini namanya kursi pijat cerdas. Bisa memijat bahu, mengurut pinggang, memukul kaki, juga bisa cek tekanan darah, cek detak jantung. Ini benar-benar barang berharga. Komponennya kelihatan, sangat halus. Pijat. Kursi besi ini bisa pijat juga. Kelihatan bagus ya. Omong kosong. Kakek, silakan berbaring di sini dan coba, baru tahu. Ayo. Sedang memonitor ukuran tubuh pengguna. Ini lebih nyaman.
dari teknik pengobatan Tiongkok saya. Kekuatan, pas sekali. Terdeteksi tekanan darah pengguna tinggi, otomatis beralih ke mode relaksasi. Sudah berbaring. Aduh, ini Aku sampai nyaris tak mengenalnya. Terdeteksi lutut pengguna kedinginan, fungsi kompres hangat diaktifkan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ayah, barang ini sebesar ini, pasti boros listrik. Ayah selalu hemat, dia malah memberi hadiah seperti ini. Menurutku, sengaja bikin ayah kesal. Aku ada cara. Ini, namanya power bank tenaga surya. Asal ada sinar matahari, bisa untuk mengisi daya kursi pijatnya. Kotak kecil ini, dijemur sebentar, langsung menghasilkan listrik. Betul sekali. Nanti, ayah berbaring di halaman, berjemur, sambil isi daya kursinya. Sangat praktis. Walaupun kursi ini bisa bergerak dan bicara, memangnya kenapa? Cuma tampilan saja, giok ruyi itu. Bisa tolak bala, jaga rumah. Ini warisan dari leluhur. Mana bisa dibandingkan dengan besi jelek ini? giok ruyi memang istimewa, tapi apa bisa memijat pundak dan kaki ayah? Lebih baik, tanya sang tamu kehormatan hari ini, hadiah siapa yang lebih disukai? Giok ruyi memang giok bagus, tapi kursi pijat ini lebih mengerti keinginan tulang tua saya. Wah, semua ini niat baik anak-anak. Mau adu apa lagi sih? Hukumannya, dia yang usul. Di depan banyak orang bilang batal, ya batal. Ya, niat Om Lin sudah jelas. Kalau dibatalin gitu aja, bohong nggak sih? Setuju kan semua? Betul, kakek sudah bilang dia yang mau adu dulu. Hari ini ultah kakek, semua ikut kakek. Papa Lili lagi nggak enak badan hukumannya ditunda dulu. Buru-buru bela diri sendiri, mau ingkar janji? Atau jangan-jangan aturan keluarga Lin, cuma boleh dia yang jahat, nggak boleh orang lain minta keadilan. Lili, gimana menurutmu? Aduh. Perutku sakit banget. Ruan Jingshu, kenapa kamu bikin dia begini? Aduh. Perutku. Kak Zengguo, dulu aku nolong kamu, badan masih lemah. Tolongin aku dong. Aku nggak kuat lagi, sakit perut. Jingshu Lili sudah begini. Lagi pula kakinya cacat karena aku dulu dijatuhin ngesot. Udahlah ya. Semenakut itu, aku bantu lihat. Jangan sentuh aku. Siapa tahu, apa niatmu? Kak Zengguo, aku tak tahan. Baiklah. Kalau begitu aku tidak bisa. Kakek ini boleh kan? Kakek puluhan tahun berobati. Histeria macam apa belum pernah lihat. Lebih baik dia periksa. Bagaimana mengobatinya? Datang tiba-tiba begini, pasti sakit akut. Jarum besar lancarkan meridian, paling cocok. Jingshu. Iya. Ambilkan untukku. Siap. Tidak. Tak usah, Kek. Aku sudah baikan. Rasa sakitnya sudah lewat. Aduh. Sakitnya nona bayi ini, datangnya aneh sekali. Saat sakit menangis dan teriak. Begitu mau diobati, langsung baikan. Sepertinya penyakit hati. Aku memang sudah baikan. Mungkin rasa sakitnya sudah lewat. Kalau sudah tak apa, laksanakan hukumannya. Merangkak ya merangkak. Nah begitu. Kalah terima saja, masih punya nyali. Kalau tahu begini, ngapain dari awal? Tante Bai meniru anjing, lucu sekali. Hahaha. Mirip benar. Lihatlah. Anak kecil bicara apa adanya. Anak kecil bicara apa adanya. Lili Bai selalu ajar bocah ini merendahkanmu. Sekarang lihat, angkat batu, hantam kaki sendiri. Sial, cewek muda malu-maluin. Kamu lihat. Penghinaan yang kamu terima sudah kubalas sebagian. Ruan Jingshu, sekarang puas? Rasanya hebat ya? Lumayan. Si tua ini
hancurkan rencanaku. Tunggu saja. Kakek, hari ini ulang tahunmu. Aku kurang ajar, bikin malu. Ambil teh ini sebagai permintaan maaf, jangan simpan di hati. Obat ini awalnya untuk Ruan Jingshu. Karena kau lindungi dia, kau saja yang minum. Hadiah sudah dikasih, perhatian sudah dapat. Hari ini cukup sampai sini. Kakek. Kakek. Kakek, kenapa? Perutku sakit sekali. Cepat, panggil dokter. Kakek. Ulang tahunku ini bakal jadi hari kematian. Dokter kenapa belum datang? Sudah lama. Lihat kakek menderita, hatiku ikut sakit. Kamu ikut-ikut apa? Nanti kakek tambah parah. Kamu sanggup tanggung jawab? Iya, Kak Ipar. Jangan bikin repot. Aduh. Ini terlalu menyiksa. Lebih baik mati saja, daripada selalu menekan aku. Ini penyakit akut. Serangannya cepat dan sakitnya hebat, tapi tidak terdeteksi penyebab pastinya. Obat di sini tidak mampu meredakan. Obat ini, aku dapat dengan susah payah. Bisa memicu penyakit lama. Tapi dari diagnosa nadi, tidak terlihat apa-apa. Si tua ini memang pantas. Bagaimana ini? Menahan perut kanan atas. Nyeri bertambah saat napas dalam. Tidak bisa tidur terlentang. Kemungkinan. Kolik bilir akut. Asal tidak ada batu empedu. Maaf, saya tidak mampu. Sungguh tak berdaya. Dokter, Kak Zengguo, kakek sangat menderita. Bagaimana kalau berikan obat keras? Biar kakek jangan terlalu menderita. Orangnya masih ada. Kamu sudah mau melepasnya? Aku tidak. Tapi dokter saja tak bisa. Kita tidak bisa. Hanya lihat kakek mati kesakitan. Lili benar. Tidak tahan disiksa begini. Kakek, Setelah dia meninggal, tak ada lagi Weigi melindungimu. Nanti kubalas. Zengguo, lihat kakek kesakitan begini. Kasihan sekali. Obat itu memang keras, tapi bisa mengurangi penderitaannya. Itu juga perbuatan baik. Benar, Zengguo. Cepat putuskan. Zengguo, dengar suara kakek, hati rasanya sakit. Daripada dia mati kesakitan, lebih baik. Lebih baik apa? Lebih baik pakai obat keras untuk mengakhiri penderitaannya, ya? Hanya batu empedu, bukan penyakit mematikan. Kalian sampai segitunya ingin dia mati? kau tahu penyebabnya. Tapi apakah kau tahu cara menyelamatkan kakek? Lin Zengguo, kau sungguh ingin selamatkan kakek? Tentu. Apa maksudmu? Kakak ipar, aku tahu kau tak suka padaku. Tapi saat seperti ini, kami hanya melihat kakek sangat menderita, ingin mengurangi sakitnya. Kakek, Jingshu, bukan saatnya bicara ini. Kau ada cara atau tidak? Ini kolik biliar akut, kakek. Perlu obat antispasmodik dulu, lalu segera operasi angkat batu. Apa? Batu ada di perut. Operasi semacam ini hanya di Fusang yang teknologinya canggih. Kondisi kakek begini, mana kuat bertahan? Obat apa yang kau sebut? Antispasmodik itu, di mana bisa dicari? Pasti dia mengarang saja. Sejak dia menikah ke keluarga Lin, tak pernah dengar dia bisa pengobatan. Kurasa dia hari ini dapat perhatian, lalu ingin pamer lagi. Lagi pula kita tak paham. Meski gagal, dia bisa cari alasan. Benar, Zengguo. Kakek, tak bisa diganggu-ganggu. Belum lagi, kita tak punya peralatan, meski punya. Itu, bedah perut masih hidup kah? Daripada tersiksa begitu, lebih baik ikut cara Lili. Setidaknya tak menderita. Percaya atau tidak, terserah. Menyelamatkan kakek yang penting. Tak perlu ku jelaskan padamu. Jangan sentuh kakek. Kakek.
Lin Zhenguo, apa kamu buta? Siapa yang mau bantu kakek dan siapa yang mau bunuh dia? Kamu tak bisa bedakan? Kalau ditunda lagi, kandung empedunya bisa perforasi kapan saja. Nanti dewa datang pun tak bisa selamatkan. Aku obati sekarang. Kalau gagal, aku serahkan diriku. Cukup, keluar. Semua keluar. Yang tak keluar, nyawa kakek akan jadi tanggung jawabnya. Keluar! Kak Zhenguo, Operasi pengangkatan batu minimal invasif ini sudah kulakukan ratusan kali. Tapi sejak datang ke sini, aku belum sentuh pisau bedah. Namun kali ini harus sukses. Tak boleh gagal. Aduh, sialan. Orang baik begini dikurung dan disiksa. Ini cuma mau bunuh keluarga kita. Waduh. Kak Zhenguo dengar di dalam, sepi sekali. Jangan-jangan Dia bahkan tak punya peralatan. Kita tak boleh lihat. Pasti dia mau tunggu kakek meninggal. Baru bilang dia sudah berusaha. Kak Zhenguo, bagaimana kalau kita masuk lihat? Jangan-jangan ada sesuatu. Kita tak bisa temui kakek untuk terakhir kalinya? Zhenguo, kakek paling menyayangimu sejak kecil. Kamu yakin percayakan dia ke orang luar? Jingsu kali ini pulang banyak berubah. Dia tidak izinkan kita masuk. Jangan ganggu dia. Kamu ini bakal menyesal. Sayangku, kakak Zhenguo kini malah belain kamu. Tunggu saja. Sekarang Zhenguo berpihak ke wanita itu. Tahan dulu dia. Kak Zhenguo, jangan salah paham. Kami cuma khawatir pada kakek. Ya? Seperti kata pepatah, khawatir bikin ceroboh. Setelah dipikir, lebih baik kita tak ganggu Jingshu. Kalau sampai gagal, kakak ipar akan jadi pembunuh kakek, pelaku pembunuhan. Ya Zhenguo, nanti tetangga sekitar bakal hujat kamu. Xiaojun juga akan dicap anak pembunuh. Aduh, cucuku yang malang. Kak Zhenguo, kalau kakek tak tertolong, cerai saja dengannya. Suruh dibayar nyawa. Ini bukan kejam. Ini tanggung jawab pada kakek. Juga untukmu. Dan Xiaojun memberi kesempatan hidup. Istri hilang bisa dicari lagi. Xiaojun masih kecil. Meski tak berpikir untuk diri sendiri, harus pikirkan masa depan Xiaojun. Betul kan? Kalau dia gagal, demi Xiaojun, aku akan cerai dengannya. Tapi dia berbakti pada orang tua, dan kami pernah menjadi suami istri. Akan kutempatkan dia di tempat lain. Anak baik. Ide bagus. Kalau berhasil, kau akan kawin mewah ke keluarga Lin. Tepat sekali. Tante, kakak Zhenguo belum melamarku. Dokter klinik saja tak sanggup menyelamatkannya. Ruan Jingshu berjuang lagi pun sia-sia. Nanti, dua orang menyebalkan ini mati atau pergi. Keduanya akan lenyap. Rumah dan harta keluarga Lin semua jadi milikku. Untung si tolol itu berebut menyelamatkan. Kali ini, tanpa kita bertindak, bisa sekaligus selesaikan dua masalah. Kalau dia tahu diri, tinggal diam di desa. Mungkin kita bisa tutup mata dan biarkan. Beri dia kesempatan. Dia nekat tak tahu maut. Berani melawan kita. Hah, wajar dapat balasan. Tahan sebentar, kakek. Hampir selesai. Sudah berapa lama ini? Kenapa tak ada kabar sama sekali? Entah bagaimana keadaan di dalam sana. Kakek, Berhasil. Ayah, kenapa engkau pergi begitu saja? Kakek, sadarlah, ini salahku. Tak berhasil menghentikan si pembunuh itu. Apa yang kau lakukan? Dia
Dialah yang membunuh kakek, nyawa dibayar nyawa. Sudah sewajarnya, cepat panggil pasukan keamanan. Seret pembunuh ini pergi, beri penjelasan pada kakek. Siapa yang berani? Kakek, kau sadar kau tak apa-apa. Kalian berdua, Ruan Jingshu sejak lama, sudah melihat penyakitku. Tapi kalian berkali-kali menghalanginya. Bahkan berniat meracuninya. Sampai mengharapkan aku mati. Ayah, kami tak bermaksud begitu. Tak bermaksud begitu. Aku, orang tua ini makan garam. Lebih banyak dari nasi yang kalian makan. Masa aku tak tahu? Ayah, dengarkan dulu penjelasanku. Salin aturan keluarga 100 kali. Tak selesai menyalin. Tak boleh makan. Kau masih muda. Tapi hati begitu jahat, ku hukum kau ke ruang kecil. Menghadap tembok 7 hari. Introspeksi diri baik-baik. Aku tidak sanggup, Kak Zhenguo. Kakiku punya cedera lama. Ruang itu lembab dan dingin. Aku tidak akan tahan. Bangun dulu. Kakek, situasinya sangat mendesak saat itu. Bahkan aku, cucumu, tidak punya banyak kepastian. Lili juga khawatir hingga ceroboh. Dia tidak sengaja. Tubuhnya juga masalah lama. Bagaimana kalau ganti cara lain? Iya, Ayah. Kalau tidak, biar Lili bersama aku menyalin aturan keluarga saja. Kondisi ruang kecil itu terlalu buruk. Lagi pula Lili tubuhnya terlalu lemah. Tidak kuat menerima siksaan. Hah. Saat orang terdiam, benar-benar bisa tertawa, menyentuh. Sungguh menyentuh. Dulu kalian menyuruhku tinggal di ruang kecil. Siapa yang bilang ruang itu tenang dan elegan, hangat di musim dingin, sejuk di musim panas? Kenapa aku bisa tinggal, dia tidak bisa? Lili kulitnya halus dan lembut. Kamu bisa menandinginya? Apa? Kalian terus menyuruh Jingshu tinggal di ruang kecil. Kalian. Kakek, tenang, jangan marah. Aku salah semua ini tahun. Tapi dulu Lili selamatkan aku. Terlalu lama di air, kakinya benar-benar cedera. Saat cuaca lembab, sakit sampai menangis. Ruang itu terlalu lembab. Tubuh tidak akan kuat. Aku baik-baik saja. Meski kakiku kedinginan, tapi lihat Kak Zhenguo sehat, sudah berkeluarga. Aku sungguh senang untukmu. Kakek, bisa tidak lihat atas namaku? Maafkan Lili kali ini. Peduli sekali. Kamu gantikan dia saja. Hah, setelah akting sakit, pasti tidak dihukum lagi. Pantas saja. Bahkan anak beberapa tahun bisa seenaknya hina ibunya sendiri. Rupanya ada teladan bagusmu. Orang luar perlakukan Jingshu, tergantung perlakukanmu. Kamu setiap hari lindungi orang luar, istri dianggap sampah. Siapa hormati dia? Shokun, lihat ibumu, Shojun. Lemak hampir jatuh ke tanah. Sangat memalukan, kan? Belajar dari Bibi Bai baru sukses. Jangan tiru ibumu, cuma kerja kasar. Kak Zhenguo, tunggu aku. Kak Zhenguo, aku baru berlutut terlalu lama. Kakinya sakit sekali. Kak Zhenguo, di dalam ruangan itu lembab dan dingin. Tolong ambilkan selimut tebal, bisa kan? Kakek pernah bilang, kondisi apa yang dialami Jingshu, itu juga yang harus kau alami. Kau menghalangi Jingshu, hampir membuat kesalahan besar. Kak Zhenguo, aku tidak sengaja. Aku tahu salah. Jangan marah padaku ya. Sudah tahu salah, itu bagus. Ke depannya. Kau harus bawa selimut itu pergi. Kak Zhenguo, di dalam ruangan itu, selain satu tempat tidur rusak, hanya tersisa selimut lapuk yang hampir hancur. Bagaimana aku bertahan 7 hari? Waktu kau suruh aku tinggal di kamar kecil ini, dulu, tidak ada selimut ini. Bukannya kau yang bilang, kamar kecil ini tenang, berventilasi baik, dan terang. Lebih nyaman dari kamarmu, kalau begitu. Nikmatilah saja. Kak Zhenguo. Kak Zhenguo, aku takut sendirian. Di rumah itu ada tikus malam hari. Kak Zhenguo, bukankah kita sudah sepakat? Setelah ultah kakek selesai, kau akan cerai dengannya. Dia baru saja menyembuhkan kakek. Saat ini minta cerai, kondisi kakek tak akan tahan terpukul. Soal perceraian bicarakan nanti. Xiaojun hampir pulang sekolah. Aku harus jemput dia. Nanti aku datang lagi ya. Lin Zhenguo, kau tak pernah mau cerai. Untung dulu waktu tenggelam, orang yang selamatkan kau bukan aku. Orang yang selamatkan kau, kepalanya terbentur di sungai. Aku cuma menarikmu ke samping, teriak beberapa kali. Kalau benar terbentur,
rugi besar. Rumah ini bau apek. Bagaimana bisa ditinggali? Lily, lihat. Hari-hari ini berat, tahan dulu. Dulu, untuk beri pelajaran Ruan Jingshu, semua barang yang bisa dipakai dibawa pergi. Kau bisa bertahan dulu. Dia sekarang benar-benar dapat sorotan. Sudah pindah ke keluarga Lin. Memang nasib baik saja. Dia dapat keberuntungan. Tadi di jalan, lihat Zhen Guo masuk kamar wanita itu. Apa? Kalau dia benar-benar panaskan hati Zhen Guo dan orang tua melindunginya, perlakuan kita dulu pasti dibalas berlipat. Cih. Hah, baru dapat sorotan, langsung bikin aku dihukum. Tanganku masih lemas. Kalau dia berhasil, bisa jadi lebih berkuasa. Aku tidak terima, tidak bisa tahan. Kalau tak tahan, jangan tahan. Bibi, aku ada ide. Dengar orang tua di hari ulang tahun, Baru ini hidup sejati. Barusan ngejar, yang asli namanya babi gemuk, malu sama dia. Apa yang si bayi suruh? Kau lakukan, kau lakukan. Sekarang malah datang peluk aku. Kalau yang asli pasti seneng banget. Sayangnya aku nggak mau manjain kau. Kamu nggak cari bayi datang ke sini ngapain? Kamar bayi ada tikus bikin takut. Ternyata sudah duluan pergi. Mungkin sekarang belum tahu kamar yang kau jijiki. Sudah kutunggui 7 tahun. Kurasa kamu juga bukan cari aku, cuma mau lihat barang-barang baru aja. Mudah-mudah sudah bisa lihai beradaptasi. Kayaknya yang asli terlalu manjain kamu. Di sini nggak ada tempat untukmu. Mending balik cari bayi kesayanganmu. Jangan-jangan. Aduh, nggak bisa. Aku harus ganti kunci sandi lagi. Tiap hari pengen cerai. Kenapa dia sekarang sikapnya dingin, tapi hati rasanya kosong, Lily yang lembut. Entah kenapa, rasa aneh saja. Kamu kenapa? Siapa ganggu kamu? Ibuku usir aku. Dia bilang nggak mau aku. Apa? Jangan melampiaskan emosi ke anak kecil. Kamu pulang dulu, aku akan cari dia. Kamu ini ibu macam apa? Anakmu sendiri lari keluar sambil menangis, dan kamu hanya diam saja melihatnya, dia masih kecil. Dia memang belum dewasa, tapi ulahnya sudah besar. Seperti kata pepatah, anak tak memandang buruk ibunya. Dulu saat dia mengejar-ngejar, memanggilku babi gemuk, dia berlaku seperti anak bagaimana. Dia tak mengakui aku sebagai ibunya, mau orang lain jadi ibunya, dan kamu tak berkata apa-apa. Kamu ini bapak macam apa? Lalu, lain kali masuk kamar orang, kalau tak ketuk pintu, keluar dulu, baru masuk setelah ketuk. Orang? Aku dan kamu orang lain, kamu masih bertengkar dengan anak kecil. Aku di sini. Apa yang bisa saya bantu? Ini apaan? Kamu tanya, aku harus jawab. Kamu pikir aku AI? Memang kamu harus bicara begitu kasar? Tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Sekarang sadar, ingin dengar kata manis? Dulu kalian menghinaku. Butuh bantuan untuk mengingat? Ingin kata manis? Di rumah tua ini kan ada surga yang siap. Datang kemari buat apa? Kau... Kakek kirim barang lagi. Semua kesukaanku. Sampaikan terima kasihku. Sekarang, bisakah jelaskan apa benda kecil ini? Akses pengguna tidak diizinkan. Tidak dapat menjawab. Ah! Dengar, kau tak diundang di sini. Keluar. Ibu Zhen Guo sakit pinggang. Tolong cari Jingshu. Jingshu,
Ibuku bilang akhir-akhir ini sering pegal, malam hari sulit tidur. Kursi pijatmu itu bisa berikan untuknya? Hah? Untuk dia? Lin Zhenguo, kau sadar. Sekarang aku bukan lagi Ruan Jingsu yang mudah dikendalikan. Kalau bukan kakek, Linjat akan kudatangi. Mau itu kursi? Suruh beli sendiri. Tidak. Hanya kamu yang bisa dapat kursi itu. Mana mungkin dia beli sendiri? Lagi pula, sebagai anak, bukan kewajiban menghormati orang tua. Itu hal yang wajar. Dulu saat dia mengusirku ke kamar kecil itu, di musim dingin, di dalam cuma ada selimut berjamur, dia benci aku gemuk, makan banyak, bubur dedak itu ku minum 2 tahun. Kenapa dulu dia tak berpikir, suatu hari akan butuh bantuanku? Itu sudah dulu. Dulu fasilitas medis buruk. Saat ibuku melahirkan, dia kena penyakit lama. Memang sifatnya agak kasar, tapi sekarang sudah tua. Tidak bisakah kamu... Apakah penyakitnya baru ada hari ini saja? Kamu memang berbakti, tapi tahun-tahun sebelumnya, kenapa tak kulihat kamu cari obat untuknya? Jadi penderitaannya baru dihitung sejak aku masuk keluarga Lin. Kamu tak pernah merasakan malam dingin dan kelaparan, tak pernah dengar kutukan yang melukai hati. Berdasarkan apa kau memaafkan untukku? Jingshu, aku... Barang-barangku, sedikit pun tak akan kuberi padanya. Sekarang bisakah kamu pergi? Hah, pengobatan di masa itu memang terbelakang. Keluarga Lin yang terkenal dan terhormat pun di hadapan penyakit tak berdaya. Batu empedu biasa saja nyaris merenggut nyawa kakek. Katanya kakek pulang kali ini untuk menjadi perwakilan pertukaran ilmu. Makanya kakek selalu murung. Hah, gemuk begitu mana mungkin kedinginan. Kain bagus untuk tutup jendela. Sungguh boros. Selama ini aku ngapain saja? Istri Zhenguo itu hadiah ulang tahunnya sudah tersebar luas. Masa tak tahu? Aku dengar yang kirim hadiah pria tak dikenal. Penampilannya jelas bukan orang sini. Kukira ia tak punya uang. Pulang kampung sebentar kok dapat barang-barang aneh. Ternyata dari pria lain. Pantas saja saat itu ia cemberut pada Zhenguo. Lin Zhenguo, kau kenapa selalu begitu? Gampang percaya gosip. Masalah surat cinta dulu sudah salah sangka. Jangan ulangi lagi. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Lengkungan di sini harus tepat. Terlalu cepat bisa melukai, terlalu lambat tak akan efektif. Santai saja. Pertama kali wajar kalau gugup. Lin Zhenguo, apa seumur hidupmu kau tak pernah belajar untuk mengetuk pintu? Bagus, Ruan Jingshu. Aku baru saja berintrospeksi diri. Kau malah langsung bawa pria masuk ke kamar. Di mana kau sembunyikan? Kau kenapa sih? Mana ada pria? Jangan pura-pura. Disembunyikan di lemari atau di bawah ranjang? Hei! Hentikan. Kasar sekali kau. Hei! Jangan kira tak ada orang berarti aman. Kutetapkan, meski aku tak tahu barang-barang ini kau dapat dengan cara apa, tapi jika ku ketahui kau mendapatkannya dengan cara kotor, walau kakek melindungimu, aku tak akan biarkanmu tinggal. Kau baik-baik saja. Apa kau tak dapat kursi pijat, lalu dimarahi ibumu? Omong kosong. Sengaja cari masalah di sini. Jangan sampai aku dapat buktimu. Hei, hei. Sinting. Langkah jahit terpenting belum selesai ditonton. Membuat kacau saja. Lili, cara ini berhasil. Tadi 2 orang di dalam ruangan, berdebat dengan keras. Menurutku, tidak lama lagi akan bubar. Benarkah? Sayang tidak bisa melihat sendiri si anjing terlantar ini diusir keluar. Pikir kurus sedikit bisa merebut kembali hati Zhenguo. Hah, benar-benar khayalan. Kakek, Zhenguo sudah pulang. Silakan duduk. kakek, aku ingin bercerai.
Ini bagaimana? Tuan, ada kabar buruk. Katanya kali ini negara Fusang membawa peralatan baru, bersiap di acara pertukaran ilmu untuk unjuk kemampuan. Mereka datang dengan serangan sengit. Kita kali ini mungkin... Acara pertukaran ini, secara lahir adalah pertandingan, tapi tujuan sebenarnya untuk menekan kita. Kita hanya bisa pengobatan tradisional, tidak ada peralatan canggih. Pertukaran ilmu pengobatan ini, mungkin tidak ada peluang menang. Peralatan dari negara Fusang ini, buku petunjuknya semua dalam bahasa asing. Tidak ada yang bisa baca. Lily pernah di sekolah asing selama 2 tahun, mengerti sedikit bahasa asing. Biarkan dia membantu melihat, agar peluang menang lebih besar. Dia pikirannya lincah. Tak akan ada masalah lagi, kan? Saat ini, kita sudah tak punya orang lain yang bisa dipakai. 1 orang lagi, 1 peluang menang tambahan. Tetap lebih baik. Sudahlah. Pertukaran ilmu ini penting. Gadis ini pasti sudah sadar salah. Hukumannya diabaikan saja. Lily, aku beritahu kabar baik untukmu. Ini bagus. Anak itu keras kepala. Setelah kamu berjasa dan disukai kakek, dia pasti akan sangat menghargaimu. Semoga saja. Berharap padanya, aku berkali-kali dihukum, dia tak bisa melindungiku. Orang Fusang kaya berkuasa. Kalau bisa dekat dengan mereka, lebih baik daripada di keluarga Lin yang selalu direndahkan. Kakek, Sepupuku, kamu salah tempat. Bagian dapur di sana. Acara seperti ini bukan untuk orang kampung sepertimu. Aku harus datang untuk lihat ada yang memalukan diri. Perwakilan Fusang tiba. Di mana peserta dari pihak Anda? Atau tahu akan kalah, jadi tak berani kirim orang? Peserta pertama, kakinya tertabrak di jalan, tak bisa datang. Apa? Tidak tepat waktu. Lagi-lagi sekarang. Awalnya pikir ronde pertama, pemain cadangan yang diundang main. Masih ada peluang menang. Tapi peserta saja tak cukup. Lebih baik menyerah saja, daripada buang waktu. Kakek. Kakek. Pemain cadangan mereka, aku jamin dia tak akan sempat main. Tapi soal kakek itu, Obat ini tak berwarna dan berbau. Cari kesempatan, taruh di airnya. Tak akan curiga. Ingat, jangan ketahuan. setelah berhasil, jangan lupa janji kita. Untuk sementara tidak ada bahaya besar, tapi pusing dan lemas akan terus berlanjut, bawa kakek istirahat dulu. Bagus, efeknya pas waktunya. Kakek roboh, Fusang pasti menang. Aku pahlawan terbesar. Keluarga Lin akan kujadikan tanah pijakanku. Cadangan tak bisa datang. Kakek Lin, joker terakhir juga roboh. Kita tak punya harapan. Sudah kukatakan, ilmu pengobatan negerimu cuma gimmick. Peserta saja tak cukup. Berani saing dengan kami? Lebih baik sujud, memberi kami hormat. Mungkin kami beri sedikit muka. Siapa bilang kita tak ada orang? Seorang wanita. Hahaha. Pulang aja susui anakmu. Ini tempat tak pantas untuk wanita sepertimu. Sekali lagi, tak pantas. Kamu pernah lihat pisau bedah? Jangan sampai kamu jahit usus ke lambung. Kakak ipar, ini bukan tempatmu untuk ngambek. Jangan pamer sembarangan. Nanti kalau kalah, kamu malah kabur malu-malu. Ini bukan main-main. Wanita ngapain ikut-ikutan? Nanti Fusang makin meremehkan kita. Ilmu pengobatan dinilai dari kemampuan menyembuhkan, bukan dari gender. Kalau berani naik ke panggung, akan kubuktikan padamu apa itu pengobatan yang sebenarnya. Kalau tak berani, berlututlah dan minta maaf. Teriak 3 kali. Pengobatan Fusang nomor 1 di dunia. Dia berani. Mau lihat kita jadi bahan tertawaan? Dengar baik-baik. Kami orang Huaguo. Tulang kami paling keras. Sebelumnya, aku salah terhadapmu, Jingshu. Aku bicara kasar demi gengsi. Aku minta cerai ke kakek, bukan karena kau tak baik, tapi aku malu berdiri di sampingmu. Tapi hari ini, aku percaya padamu. Kalau mau bertanding, aku di sini menemanimu. Sedih-sedih begini buat apa? Sudah tahu kemampuannya cuma segini. Bukan pinter, cuma cari simpati. Ruan Jingshu,
Dengan keahlianmu yang biasa-biasa saja itu, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Kali ini bukan cuma malu kamu sendiri. Betul, jangan memaksakan diri. Mengirim wanita untuk bertanding, wah, kalau tersebar, bukankah jadi bahan tertawaan? Aduh, lihat mereka penuh simpati sampai aku tersentuh. Begini saja. Kami juga tidak mau menindas wanita. Kalau kamu berlutut dan mengaku kalah, kami anggap ini tidak pernah terjadi. Bagaimana? Aku sudah lihat catatan kompetisi kalian. Alat sterilisasi lens laparoskopi, pakai versi sederhana. Dipakai 3 kali berturut-turut, bakteri akan tumbuh. Kalian pakai ini untuk operasi pasien? Takut angka kematian tidak cukup tinggi? Kompetisi sebelumnya memang ada yang meninggal setelah dirawat. Tapi informasi internal Departemen Medis mustahil bocor. Dia tahu dari mana. Kamu ini ngomong sembarangan. Dan teknik yang kalian sebut operasi replantasi anggota tubuh, benang jahit yang dipakai juga benang sutra biasa. Tingkat infeksi pasca operasi sampai 30%. Masih berani jadi bahan promosi? Dia tahu detail ini dari mana? Kami tak pernah bocorkan keluar. Cih, kamu siapa sih? Siapa aku tak penting. Yang penting, peralatan canggih yang kalian banggakan itu di mataku cuma barang usang. Wanita ini kok tahu banyak sekali. Kenapa? Takut adu? Takut kalah sama perempuan? Nanti tak bisa lapor? Omong kosong. Cewek bawel belum kering ludurnya. Berani ngomong besar. Hari ini bakal bikin kamu kalah sampai nggak bisa protes. Biar semua lihat, ilmu pengobatan kalian nggak ada apa-apanya dibanding Fusang. Yang dia sebut tadi itu alat-alat lama. Tapi dengar-dengar, Fusang bawa peralatan paling canggih. Istri Zen gua nggak persiapan apa-apa. Malah naik panggung dadakan. Gimana mau adu? Kalau kamu nggak tahu diri, ngotot mau adu, kami kasih kesempatan. Karena ini kompetisi, harus ada taruhan. Taruhan apa? Kalau kalian kalah, hancurkan alat canggih kalian. Membungkuk minta maaf ke kami, teriak bahwa pengobatan Tiongkok yang terbaik. Kalau aku kalah, terserah kalian. Ini namanya ngawur banget. Alat-alat dari Fusang selalu yang paling canggih. Mau menang pakai apa dia? Ruan Jingshu, mereka kan terkenal tukang main perempuan. Nanti kamu kalah lomba, habislah sudah hidupmu yang enak. Nanti, aku mau lihat kamu jatuh dalam lumpur. Jingshu, apa ini tidak terlalu berisiko? Takut? Kalau takut, pergilah. Tak ada yang menghalangi. Baik, berani juga. Kamu yang bilang ya. Kompetisi resmi dimulai. Uji pertama, diagnosis dasar. Silakan maju untuk tes. Perhatikan baik-baik. Ruan Jingshu kali ini pasti kalah. Dia mau apa? Selesai. Belum mulai udah nyerah. Emang nggak perlu berharap ke dia. Beneran Jingshu bisa menang? Biarin mereka dulu 10 menit. Maksudnya apa? Meremehkan kami? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma merasa, indikator dasar doang, kok dikerahkan banyak orang. Yang nggak menarik. 10 menit lagi, aku ingin lihat gimana kamu minta maaf sambil bersujud. Gawat. Reaksi mesin lebih lambat dibanding di dalam negeri. Berapa lama hasilnya keluar? Paling cepat 15 menit. Sayang. Waktunya habis. Giliranku. Selesai. Selesai. Begini saja? Berapa lama lagi? Sebentar lagi. Bohongnya jelas. Alat dari Fusang saja belum selesai uji. Alatmu itu pasang di tangan langsung keluar hasil? Data keluar. Cuma omong kosong. Bagaimana hasilnya? Semua lihat sendiri. Dua data sama persis. Tekanan darah, oksigen darah, denyut jantung, dan lainnya, semua cocok akurat. Benar sama. Alat Fusang sebanyak itu ditambah 2 teknisi, selesai 15 menit. Ruan Jingshu sendirian dengan alat kecil itu hanya 1 menit.
Bagaimana mungkin? Kenapa bisa begini? Alat Fusang paling canggih. Mana mungkin dia menang? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin. Pasti kau terima imbalan dari wanita ini. Tin Matsumoto, jaga sikap. Di pertukaran ini, saya juri netral diundang pemerintah. Bukan bagian keluarga Lin, juga tidak terkait dengan klinik Fusang. Sebelum lomba, kedua pihak periksa kualifikasi saya. Mana ada suap. Ini surat kuasa notaris saya. Jika saya memihak salah satu pihak, saya akan langsung mengundurkan diri. Kompetisi ini langsung tunjukkan hasilnya. Dilihat banyak orang di sini. Mana mungkin curang? Kalau tak mau kalah, jangan ikut. Memalukan sekali. Bahkan kalau kamu menang pun, kompetisi pengobatan selalu 3 ronde, menang 2. 2 ronde berikutnya, kami pasti tak akan gagal. Berapapun rondenya, kami siap tempur. Ronde pertama selesai. Kedua pihak istirahat sebentar. Tidak bisa, wanita ini selalu beruntung. Terus begini, kalau ronde kedua menang lagi, tak bisa dipertanggungjawabkan ke Fusang. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Saya benar-benar kagum. Cepat minum air dan istirahat. Saya tidak haus. Kompetisi melelahkan, harus minum air sedikit. Ini teh krisan baru diseduh, meredakan panas dalam. Minumlah seteguk. Kamu istirahat dulu. Aduh, Kamu kenapa? perut saya tak enak. Pergi ke kamar kecil. Tak apa, saya cepat kembali. Istirahat tengah selesai. Ronde kedua, menjahit luka luar. Silakan kedua peserta bersiap. Ini dari Fusang benang jahit bedah terbaru, lebih halus dari yang biasa dan lebih presisi. Bisa diserap tubuh, tak perlu dilepas lagi, hindari infeksi kedua. Benang jahit yang bisa diserap, belum pernah dengar. Haruan Jingshu mana? Untung obat dari Matsumoto banyak. Dosisnya 3 kali lebih banyak dari milik orang tua itu, Ruan Jingshu. Kali ini mati atau lumpuh. Kenapa masih belum datang? Takut menang pertama cuma kebetulan, sekarang sembunyi? Wajar juga. Menang pertama cuma keberuntungan. Ronde ini jelas tak mungkin menang. Kalau aku jadi dia juga tak mau dipermalukan, lebih baik tunggu ronde ketiga lebih terhormat. Teknik jahit serumit ini, perempuan biasa paling jahit baju mana paham teknik begini. Wajar kalau sembunyi. Masih menunggu apa? Dia jelas takut bertanding kabur begitu saja. Kamu ini cepat umumkan hasilnya. Tunggu 1 menit lagi. Kalau belum datang juga anggap menyerah. Ah, ipar perempuanku ini suka pamer saja. Kompetisi ini dia sendiri yang setuju. Kalah bukan urusan kita. Iya, betul. Waktunya habis. Kenapa masih bengong? Saya umumkan pertandingan ini. Aku datang. Pertandingan bisa dimulai. Bagaimana mungkin? Kenapa dia tidak apa-apa? Kamu kenapa? Kenapa aku tidak apa-apa ya? Jangan buru-buru. Urusanmu nanti aku selesaikan. Apa ini? Mainan. Hahaha. Jangan-jangan otakmu bermasalah, benang jahit kami paling canggih di dunia. Ditambah teknik menjahit yang hebat. Kamu bawa stapler rusak mau menyaingi? Hahaha. Apa ini benar? Ipar perempuan, kompetisi ini tentang teknik jahit presisi, bukan seperti menjahit pakaian biasa. Karyamu ini, untung ini hanya simulasi. Kalau pasien sungguhan, bisa jadi sarang laba-laba. Iya Jingshu, ini bukan pekerjaan menjahit biasa. Meski tak mau akui, tapi hasilnya sudah jelas. Menang atau kalah, baru tahu setelah diadu. Kalau Jingshu mengeluarkannya, pasti ada alasannya. Akhirnya kamu tidak salah pilih tim. Tak akan menyerah sebelum terdesak. Akan kutunjukkan padamu, apa itu perbedaan. Kompetisi ronde kedua dimulai. Baru dapat kabar, alat bantuan ditahan di pelabuhan. Ronde ketiga tak bisa dilanjutkan. Ronde ini harus dimenangkan. Kami masih ada urusan lain.
Tak ada waktu buang-buang. Langsung tentukan pemenang di ronde ini. Kesepakatan 3 ronde 2 kemenangan. Kalah 1 langsung ubah aturan? Sungguh tak tahu malu. Kalau takut katakan langsung. Jangan cari alasan. Siapa yang takut? Aku takut dia kalah lalu cari-cari alasan. Pakai ronde ketiga buat mengulur waktu. Bisa terima atau tidak? Kalau menang dianggap kemenanganmu. Kalah, hukuman masih sama. Ini jelas curang. Kalian Tuan Matsumoto benar. Dia kan memang pengganti. Kalau tak berani, lebih baik menyerah. Jangan buang waktu kami. Tidak, di pihak mana kamu? Bayi Lily, kamu benar-benar tidak perlu pura-pura. Baik, aku terima. Apa? Tahu negara itu pakai peralatan baru? Masih terima syarat tak masuk akal? Ronde ini sudah pasti tak ada harapan. Baik, berani sekali. Tunjukkan kemampuan sebenarnya. Jingshu, aku percaya padamu. Tak peduli kata orang lain. Tak peduli hasil ronde ini. Aku di pihakmu. Tenang, tidak akan kalah. Tekniknya bersih dan cepat. Jahitannya rapi dan cepat. Luar biasa. Dan lihat ini, benang jahit yang bisa terserap. Seperti tak terlihat. Tak jelas kalau tak diperhatikan. Syok ya? Atau lagi mikirin cara sujud yang bagus? Wanita ini sudah punya anak, tapi tubuhnya masih bagus, bawa pulang buat mainan teman-teman. Lumayan juga. Kamu bilang apa? Hei, wah, bau apa ini? Ternyata ada yang pup di celana. Kamu... Jangan pedulikan mereka. Sudah. Ini alat kecil ini bisa menjahit luka, cuma ditusuk-tusuk lukanya langsung rapi. Cepet banget. Tidak mungkin. Cepat, percepat, cepatlah. Ruan Jingshu selesai menjahit. Tingkat keberhasilan 100%. Sampah. Semuanya sampah. Bagaimana bisa? Kenapa begini? Aku belum pernah lihat benda ini. Ilmu hitam apa ini? Kemampuanmu kurang, lalu nyalahin orang lain. Ini namanya alat bantu jahit mikro. Bobotnya kurang dari 0,5 kilo. Baterai internal bisa dipakai 8 jam non-stop. Belum selesai. Benang jahit yang kupakai juga bisa diserap tubuh. Dan lebih canggih lagi, terbuat dari material mikromolekul. Risiko infeksi pasca operasi bisa turun minimal 60%. Masa sih? Teknologi negara kami paling canggih. Paling canggih. Kamu pakai benang usus, kan? Sejak abad ke-10, pengobatan barat coba gunakan usus domba untuk jahit pasien. Yang ini saja berani disebut paling maju. Selain itu, hewan bisa bawa berbagai kuman. Sedikit lalai, pasien bisa kena penyakit gila. Kalian hanya lihat keuntungan kini, pikirkan akibatnya. Kalian hanya lihat keuntungan, tak peduli keselamatan pasien. Kalian tak layak jadi dokter. Benar, dokter seperti ini hanya merugikan orang. Penipu belaka? Kalah perlombaan, ayah tak akan ampuni aku. Bagaimana putuskan dalam sekali? Masih ada keberatan? Tidak. Negara pulau kalau kalah, pasti cari masalah padaku. Dari kecepatan jahit, akurasi, dan keamanan. Pemenangnya adalah... Tunggu! Ronde ini tak sah. Ruan Jingshu curang. Kita semua tahu, alat negara pulau paling canggih. Ruan Jingshu bawa alat yang tak pernah kita lihat. Dia hilang lama hari ini, beberapa waktu. Jadi, pasti dia curi alat negara pulau. Lily, kamu sadar bicara apa? Aku cuma merasa... Betul, dia yang mencuri alat kita. Pasti dia, tak salah. Teknologi Huaguo begitu tertinggal. Mana mungkin punya alat secanggih ini? Cuma di negara kami ada. Benar-benar tak tahu malu.
Kalau alat ini milik kalian, kenapa tadi awal saat aku keluarkan, kalian tak ada keberatan? Karena kalian sama sekali tak kenal alat yang aku keluarkan. Omong kosong, tiba-tiba kamu pergi tadi. Jelas untuk mencuri alat ronde ketiga kita. Agar tidak menggagalkan rencana, aku usul satu ronde putuskan. Jingshu tadi sakit perut. Pergi ke kamar kecil. Siapa tak tahu hubungan kalian? Perkataanmu bisa jadi bukti? Kalian memang satu tim, pasti bela dia. Kebutuhan alamiah manusia. Kalau begitu, istirahat tak boleh ke toilet. Kebetulan sekali. Kalau bukan dia, buktikan. Aku hanya tak ingin kita dituduh curang, memenangkan dengan cara tak terhormat. Bukannya kau bilang dirimu paling adil? Dia bahkan tak bisa tunjukkan bukti, tapi kau tetap nyatakan dia menang. Atau jangan-jangan perlombaan ini dari awal sudah diatur? Ini... Memang ada kecurangan. Memang ada kecurangan. Tapi, yang mengatur itu bukan aku, tapi dia. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Apa buktimu? Ini buktinya. Aku terlambat karena pergi periksa komposisi obat. Komposisi obat. Obat apa? Dia memberi racun di tehku. Kau bicara omong kosong apa? Omong kosong, laporan ini dengan tulisan hitam di atas putih bisa buktikan. Kalau tak percaya, setengah cangkir teh ini masih ada. Kita bisa periksa sekarang. Tidak, jika terus begini, kita pasti terseret. Siapa tahu ini semua rekayasa kalian untuk mengulur waktu, curi alat kami. Benar. Lagi pula, aku sudah lama tinggal di keluarga Lin. Mereka sangat baik padaku. Apa alasanku menyakiti kamu? Tapi tadi teh itu kau yang berikan pada Jingshu. Semua yang hadir melihatnya. Benar, aku juga lihat. Tak mengaku juga tak apa. Kalau begitu, bagaimana kamu jelaskan ini? Obat ini tak berwarna dan tak berbau. Saat ada kesempatan, masukkan ke air si tua. Tak akan mencurigakan. Ingat. Apa ini? Ini adalah barang baru yang kudapatkan. Namanya CCTV. Terhubung ke ini. Bisa merekam gerakan secara langsung. Zaman kurang aman. Awalnya dipasang di pintu rumah untuk maling. Tak menyangka ada kejutan. Bai Lili. Aku bilang, kenapa kamu terus membela Fusang? Keluarga Lin memperlakukanmu baik. Seperti ini, pantas sama kakek? Bukan aku, Kak Zhenguo. Sungguh bukan aku. Dia. Dia yang memaksaku. Kak Zhenguo, percayalah. Tak ada alasan untuk berbaik-baik. Pasti ada maksud jahat. Bahkan cara meracuni sama saja. Laporan medis kakek dan kandungan dalam teh tadi sama obatnya. Bahkan kandungan obat dalam teh 3 kali lebih banyak. Astaga, sampai orang tua pun disakiti. Sangat mengecewakan. Mulai sekarang, keluarga Lin tak akan peduli lagi padamu. Kamu kalah. Penuhi janjimu. Kenapa? Jangan-jangan mau ingkar janji. Atau jangan-jangan ingkar janji adalah tradisi Fusang? Kalau hukuman tak ditepati, akan kusampaikan ke atasan. Mulai saat ini, semua kerjasama di antara dua pihak diakhiri. Warga Fusang dilarang keras masuk ke wilayah Huaguo. Jika kerjasama berhenti, ayah pasti akan mematahkan kakiku. Maaf, kami kalah. Kami benar-benar mengakui kekalahan. Hanya segini? Pengobatan Tiongkok memang yang terbaik. Pengobatan Tiongkok memang yang terbaik. Pengobatan Tiongkok memang yang terbaik. Bagus. Wah, bagus. Bagus. Sungguh tidak mudah. Pengobatan Tiongkok nomor 1 di dunia. Kita orang Tionghoa memang dapat diandalkan. Ya, istri Zhenguo adalah pahlawan kita. Betul. Kerja bagus. Bagus. Bagus.
Dulu aku yang salah, membuatmu menderita. Yang kulakukan ini hanya agar kakek tak sedih. Dan tak mau lihat orang luar menginjak-injak pengobatan Tiongkok dan berkoar di luar. Yang lain tak usah dibahas lagi. Ayo, kita cepat pulang. Beritahu kabar baik ini ke kakek. Jingshu sungguh hebat. Wajah orang Fusang itu hampir jatuh. Kenapa dia, Ruan Jingshu, jadi pusat perhatian, sementara aku dikurung di sini? Tidak bisa. Aku tak bisa diam saja. Anakku sayang, akhirnya kau pulang. Semua orang di luar heboh. Mereka bilang kau bikin orang Fusang tak bisa angkat kepala. Sayang sekali tulang tua ini tak bisa lihat langsung. Lain kali ada kesempatan, akan kubuatkan pertunjukan untukmu. Sekarang yang penting, sembuhkan dulu tubuhmu. Ah, tubuhku ini rasanya tak berguna lagi. Setiap hari terbaring di kamar, membuatku bosan sekali. Kakek, lihat ini. Ini, papan kecil ini bisa putar film, bahkan berwarna. Ini namanya tablet. Bisa buat nonton drakor, juga belajar hal-hal baru. Biasanya aku pakai ini untuk pelajari ilmu pengobatan. Lihat rekam medis dan penjelasan. Pria yang menggodamu waktu itu adalah benda ini. Kalau bukan, kau kira siapa? Mudah sekali tertipu orang bodoh yang mudah dijebak. Mau mengurungku? Tunggu saja. Oh ya, kamu dengar belum? Orang Fusang itu masih di sini. Sepertinya markas Fusang memberi perintah. Kalau hasil tak memadai, tak boleh pulang. Bagus sekali. Orang Fusang masih di sini. Aku masih ada kesempatan. Tentang acara pertukaran dulu, orang Fusang itu benci sekali pada Ruan Jingshu. Kalau dia masih tinggal di sini, aku khawatir untuk Jingshu. Benar juga, dia baik hati. Di Jalan Timur dia buka klinik gratis, obati tetangga gratis. Tapi tak izin Zen gue ikut. Bahaya banget kan? Orang Fusang sekarang benci mati pada Ruan Jingshu. Kalau aku bisa bawa dia, mungkin kepercayaan bisa kembali. Jalan Timur? Nah. Sayangku. Kamu mau apa? Hal kecil saja gagal, hampir ketahuan pula. Aku belum cari kamu, kamu malah datang sendiri. Tuan Matsumoto, tenang dulu. Aku tahu Anda kalah lomba, jadi kesal. Jangan buru-buru, dengar dulu. Aku juga tak menyangka, tiba-tiba muncul Ruan Jingshu. Kejadian tak terduga. Markas terus mendesak. Prioritas utama, cari cara memperbaikinya. Aku ada solusi. Untuk kalian bawa hasil pulang. Hasil apa? Ruan Jingshu. Aku bisa bawa dia ke sini. Nantinya, kalian bisa kembalikan gengsi kompetisi. Dan pegang aibnya untuk lapor ke markas. Bukan dua-duanya untung. Kenapa harus percaya kamu? Aku sungguh-sungguh ingin tebus kesalahan. Juga sungguh kagumi kekuatan negara Anda. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Baik. Percaya sekali lagi, jika berhasil janji yang dulu untukmu tetap berlaku. Tenang saja. Kamu? Kenapa ada di sini? Urusanku? Kamu pantas tahu? Kakek. Wah, sudah bangun. Ruan Jingshu pun begini sekarang. Waktu pertukaran ilmu saat menonjolkan diri, tak pernah bayangkan akan ada di sini kan? Simpan tenagamu. Hemat saja. Layani Tuan Matsumoto dengan baik. Mungkin nyawamu diselamatkan. Bukannya dulu hebat? Sekarang lihat. Biasa saja.
Lihat muka elu aja gua kesel. Bahkan Kak Zengwo sampai hilang akal karena elu. Coba tebak, pas dia lihat elu udah jadi sepatu bekas yang udah aus, reaksinya bakal gimana? Cih, Elu kong kali kong sama Fusang jahatin saudara sendiri. Elu nggak takut kena karma? Karma? Hah? Tolong pahami situasinya. Yang lagi diikat sekarang kan elu yang bakal hancur reputasinya juga elu. Begitu elu hancur, gue dapet imbalan dari Tuan Matsumoto, lalu pergi dari tempat sampah ini. Yang nunggu gue hidup mewah yang nggak ada habisnya. Elu mending mikirin nasib elu sendiri dulu. Tolong diingat-ingat lagi, beneran nggak lihat? Enggak, Jingshu pergi kemana ya? Udah nyari kemana-mana. lagi nyari Jingshu. Siang tadi gue lihat dia pergi ke gang tua, katanya ngasih obat ke nenek Zhang. Apa? Lily baik kabur, dia orangnya gitu, pasti nggak bakal diam aja. Apa? Mulai sekarang, aku tak akan berpisah darimu. Kakek sedang tak sehat, kamu lebih baik tinggal di rumah, jaga kakek saja. Kalau orang lain yang menjaganya, aku tak tenang. Kalau aku hilang, ambil barang ini, ia bisa membantumu menemukanku. Jingshu, kamu pegang ini. Untuk keselamatanmu. Sial. Sudah jangan berharap. Ten Matsumoto akan tiba sebentar lagi. Kamu tunggu saja menyambut hari kiamat. Kalau kau berbuat begini, tak takut Lin Zhen gue kecewa padamu? Dia kecewa? Kau pikir aku seperti kau? Nyawa sendiri dikorbankan hanya untuk menyelamatkannya. Apa maksudmu? Maksud apa? Tak ada maksud. Dulu baik padanya hanya karena uangnya. Sekarang aku punya jalan yang lebih baik. Sekarang di mataku, dia cuma sampah. Lalu Shogun? Shogun sangat menyukaimu. Xiaojun? Xiaojun? Dia cukup dimarahi sedikit. Langsung seperti anjing mengibaskan ekor. Kalau bukan karena dia masih berguna, bantu aku merangkul orang, melawanmu, aku malas peduli. Oh, lagi pula ibunya yang bodoh itu, dikasih sedikit imbalan, langsung rela bekerja untukku. Kakak adik sekalipun, aku tetap harus ucapkan selamat tinggal. Hah, memang harus berpisah dengan baik. Sekiranya kau menurut sejak awal. Tapi sekarang sudah terlambat. Hari-harimu yang indah segera berakhir. Tempat kumuh ini tak mungkin ditemukan. Saat mereka curiga, kau sudah dimakan ikan. Bagus, aku ucapkan selamat karena keinginanmu tercapai. Waktunya hampir tiba. Target 100 meter di depanmu. Mereka datang. TN Matsumoto orangnya di dalam. Kini takkan ada yang tahu. Cukup efisien. Wah, sang juara. Bukannya kau sombong, kocak kita habis-habisan, tak berdaya sama sekali. Semangatmu itu hilang kemana? Buat kami malu besar. Bos, ajarilah dia. Wah, jangan kasar pada si cantik, terlalu kejam. Wajah Ayu ini sayang jika rusak. Biar ku segarkan dulu. Lalu kuantar pergi. Setuju? Tak kusangka akhirnya kalah padamu. Kami
takkan ganggu kesenangan Tian Matsumoto. Target terkunci, jarak 5 meter. Aduh, Jingshu. akhirnya kamu datang lambat sedikit lagi apelnya habis aku makan. Ini bagaimana? Ya seperti ini. Tunggu mereka lengkap, aku masih harus berpura-pura di borgol lama, tanganku kesemutan. Tali pengikatnya pun tak kuat. Penjahat ini bodoh. Sudah lama di dalam kok sepi? Mari kita periksa. Tapi tadi di luar ku dengar, Aku sedang mengupas apel hampir terluka, tak apa. mereka tak sakiti kamu kan? Tenang, kakak tak pernah gegabah. Cuma beberapa orang kecil tak bisa lukai aku. Hah, keduanya warga asing. Kita tak bisa tindak. Sudah ku beritahu, nanti dibawa pulang. Sedangkan Bai Lily, aku mau tanya dia, bawa dulu. Bicara. Kenapa bekerja sama dengan orang Fusang sakiti Jingshu? Tampaknya sudah ketahuan orang Fusang di bawah. Asal aku bantah terus. Mereka tak bisa apa-apa. Kak Zhenguo, aku difitnah. Yang bekerja sama dengan orang Fusang bukan aku, tapi Ruan Jingshu. Kamu bilang apa? Aku cuma lewat. Lewat sini. Lihat Ruan Jingshu dengan orang Fusang. Transaksi diam-diam. Sepertinya. Jual resep obat. Aku mau cegah. Dia takut ketahuan. Tak tahu, pakai sesuatu bikin kami pingsan. Mau tuduh kami. Sampai sekarang masih cari alasan. Beneran kek, aku enggak. Aku kolusi dengan orang Fusang. Bai Lily, bohongmu ini, keterlaluan jeleknya. Kalau kamu yakin, bilang aku kolusi dengan orang Fusang. Coba katakan, motifku apa? Pokoknya kalian komplot. Kalau tidak sendiri, mana mungkin ikat kami semua. Cukup, Bai Lily. Kenapa kamu jadi begini? Kak Zhenguo, aku enggak. Mau konfrontasi Matsumoto langsung? Orang Jepang sudah mengaku, Matsumoto mengaku, Bai Lily yang menemui mereka. Katanya mau menyerahkan Dr. Ruan untuk dimaki. Ada juga saksi warga melihat Bai Lily menculik Dr. Ruan di gang tua kemarin. Karena terlalu takut, tak berani menghalangi. Saksi dan bukti lengkap. Masih mau berkilah? Matsumoto DKK sampah. Tak bisa diandalkan. Kak Zhenguo, mereka yang memaksaku. Waktu meracuni kakek, juga dipaksa mereka. Coba pikir. Aku dikurung di dalam. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin cepat keluar. Untuk selamatkan diri, bisa ngomong apa saja, hebat. Rumah tahanan beritahu semua, kau kabur. Bai Lily, otakmu tak jalan, anggap orang lain bodoh. Kak Zhenguo, bukan begitu. Penjaga rumah tahanan, menggangguku. Aku tak tahan lagi, jadi lari kabur. Bohong terus. Tak masuk akal. Lily, kenapa kamu begitu bodoh? Aku bodoh? Aku jadi begini karena kalian semua. Kalau bukan kalian yang maksa menikahkan Ruan Jingshu, dulu yang menikahi Kak Zhenguo pasti aku. Kamu bilang terus akan mengusir Ruan Jingshu. Tapi hasilnya, saat aku dibawa pergi, pernahkah kamu lihat aku? Ini? Kak Zhenguo, aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Semua ini tipu daya orang Fusang. Sungguh, percayalah padaku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya terlalu ingin membuktikan aku tak kalah dari kakak ipar. Jadi sesaat bodoh. Kamu benar begitu mencintainya, bahkan tak peduli dia sudah menikah? Tentu aku mencintainya. Untuk Kak Zhenguo, aku rela melakukan apapun. Lihatlah wajah penuh air mata ini. Kalau bukan karena ucapanmu di ruang kecil itu, aku mau satukan kalian berdua. Aku memang bilang begitu.
Tapi itu hanya omong kosong. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang aku bilang? Perasaanku pada Kak Zhenguo dapat dibuktikan. Jangan coba adu domba di sini. Jingshu, kamu tahu Lily pernah menolongku dulu. Aku selalu berterima kasih padanya, makanya aku menjaganya. Kepadanya tidak ada maksud lain. Kalau begitu aku tanya, apakah meski dia jatuh miskin tak punya uang, kamu mau tetap ikut? Tentu saja. Baiklah, kalau gitu mau dengar ini? Ini perekam suara. Kalian bisa anggap ini seperti gramofon. Bisa merekam ucapan orang. Setelah disimpan, begitu kutekan akan diputar ulang. Kapan kamu? Bukannya kamu bilang untuknya apapun rela kamu lakukan. Mau dengar? Kak Zhenguo tidak seperti itu. Aku bukan lihat uangmu. Aku sungguh mencintaimu. Aku belum bilang apa yang kurekam. Buka dan dengar sendiri. Dulu baik padanya hanya karena uangnya. Sekarang di mataku dia cuma sampah. Sedikit dimarahi langsung seperti anjing, ditambah ibunya yang bodoh. Bukan begitu? Bai Lily, keluarga Lin sudah baik padamu. Kamu tega berkhianat begini. Bawa dia pergi proses sesuai hukum. Tidak, jangan perlakukan aku begini. Aku pernah menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah tenggelam. Dia tidak menyelamatkanmu. Yang benar-benar menyelamatkan kepalanya terbentur di sungai. Hilang sebagian ingatan. Hal mengklaim jasa orang lain hanya aku yang tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Kau berbohong. Dulu kau bilang terus-terusan akan mengusir Ruan Jingshu. Ingin menaikkanku. Sekarang lihat dia punya kemampuan. Rasa aku berlebihan. Bersekongkol ingin usir aku. Makanya bicara sembarangan. Kau... Dulu aku bodoh. Percaya hasutanmu. Bersama kamu mengganggu dan menyusahkan Jingshu. Sampai sekarang aku baru sadar betapa salahnya diriku. Ternyata menyelamatkannya tidak sia-sia. Malam sebelumnya, aku kambuh epilepsi, jatuh di halaman. Kalau bukan karena Jingshu berobat gratis kebetulan pulang, lidahku sudah putus. Mati di sana. Lihat Jingshu buang kotak obat. Tanpa banyak bicara, terburu-buru datang selamatkan aku. Saat itu, hatiku penuh sesal dan takut. Saat dia berkata pelan, hidup mati tiada dendam, aku sudah tahu. Menantu keluarga Lin hanya Ruan Jingshu. Pada dasarnya, kau hanya membantunya menuduhku. Sebenarnya, saat dia ke sayap terpencil untuk dihukum, aku dengar kau bilang, yang selamatkan Zhenguo bukan kau? Di tepi sungai itu, hanya aku sendiri. Kalau bukan aku, siapa lagi? Siapa sebenarnya penyelamat Zhenguo? Aku pun tak tahu. Lihat dia mengarang cerita. Kakak Zhenguo, aku jadi sakit selamanya karena selamatkanmu. Bertahun-tahun ini, aku menderita. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Walau tak tahu siapa tepatnya. Tapi aku juga dengar kau bilang, penyelamat sebenarnya, kepalanya terbentur. Pingsan di hilir. Benar. Aku juga dengar hari itu. Di hilir, daerah alang-alang, ditemukan seorang gadis. Saat itu Zhenguo pingsan. Semua panik. Tak perhatikan hal ini. Iya. Ditambah lagi, gadis itu saat bangun bilang tidak ingat bagaimana bisa pingsan. Dokter bilang, mungkin dia terbentur kepala dan kehilangan sebagian ingatan. Lalu, setelah dokter balik ke apotek ambil obat, gadis itu sudah menghilang. Kasus ini pun berakhir begitu saja. Kalau mereka tahu yang menolong adalah Ruan Jingshu, kartu penolong terakhirku juga hilang. Tidak boleh terus bicara. Mana mungkin kebetulan seperti ini. Tiap tahun banyak orang tenggelam. Saat itu aku cuma lihat kakak Zhenguo sendiri. Waktu menolongnya, aku hilang kesadaran. Tubuh terlalu berat, lama di air, sampai cedera sendiri. Cucu dokter Li tewas karena tenggelam. Jadi untuk korban tenggelam, kita harus lebih perhatikan. Bagaimana kalau ajak dia datang untuk diperiksa? Mungkin bisa temukan orangnya. Dia sekarang tampaknya sedang praktik di toko sebelah. Cepat panggil dia ke sini. Memanggil saya buru-buru begini. Apa ada keluarga yang tidak enak badan? Dokter Li, apa Anda masih ingat saat saya jatuh ke air setelah memeriksa saya, ada seorang lagi gadis yang diselamatkan dari tepi sungai, dibawa kemana? Memang ada kejadian itu, tapi sudah terlalu lama wajahnya tidak jelas lagi. Hanya ingat dia seorang gadis muda, waktu itu cukup berbahaya, kepalanya terluka sebesar robekan, begitu beruntung dibawa cepat. Sudah bertahun-tahun orangnya sendiri tak ingat, mana mungkin kalian cari.
Coba Anda pikir lagi, orang itu masih adakah ciri-ciri lain? Ciri-ciri. Oh iya, lukanya di belakang kepala atas kiri cukup dalam. Waktu itu saya heran, untung ini seorang gadis. Nanti rambut tak tumbuh di sini bisa ditutup dengan rambut lainnya. Wah, ternyata senasib. Saya pikir setiap kali keramas bagian ini diraba selalu botak. Oh, ada lagi waktu itu saat periksa lukanya ditemukan pergelangan dan bahunya banyak memar. Sepertinya angkat barang berat. Berdasarkan pendarahannya, seharusnya saat itu dia mengalami pingsan setelah mengangkat benda berat kelelahan. Terjatuh lalu kepalanya terbentur. Bukan terbentur dulu lalu pingsan. Itu masuk akal. Dialah penyelamatnya. Aku... Saat Jingshu keramas sebelumnya, sepertinya ada bekas luka di belakang kepala. Jingshu, aku ingin lihat belakang kepalamu. Kamu, benar-benar kamu. Tapi aku tak ingat. Ya, di posisi inilah, betul. Di pergelangan tangan gadis itu ada juga bekas luka berbentuk bulan sabit. Karena kakak almarhumahku punya bekas luka serupa di kakinya. Jadi, aku ingat jelas. Sebelum pingsan, samar-samar melihat tangan yang berusaha menopangku. Di pergelangan tangan memang ada bekas luka. Kalau dipikir, saat itu Bai Lili bajunya masih kering. Ternyata, Jingshu, maafkan aku. Di usia muda, pikiranmu begitu rumit. Kak Sen Guo, ini kesalahanku. Tapi ikatan kita bertahun-tahun ini sungguh nyata. Kau tak boleh perlakukan aku begitu. Bertahun-tahun ini, keluarga kami seperti orang bodoh, kau permainkan. Keluarga Lin bertahun-tahun membesarkanmu, sudah cukup baik. Bawa dia ke polisi, hukum tegas. Lin Zhenguo, kau begitu kejam padaku. Aku temanimu bertahun-tahun, berani kau bilang tak ada perasaan sama sekali. Perasaanku padamu, dari awal sampai akhir, hanya berdasarkan rasa terima kasih atas pertolonganmu. Sebagai tanggung jawab kakak. Selain itu, tak ada lagi. Yang kucintai, hanya Jingshu. Cinta padanya? Sungguh lucu. Yang kau cintai, hanya dirimu sendiri. Kau bilang mencintainya. Tapi tahun-tahun ini, kapanpun aku ucapkan hal buruk, kau percaya. Kapanpun aku hasut sedikit, kau biarkan aku sakiti dia. Lalu kau abaikan dia. Hah? Kau bela aku? Bilang balas budi. Hanya karena aku muda dan cantik. Dan dia mungkin awalnya kau juga suka dia kan? Tapi lalu gemuk dan jelek, tak lagi menarik bagimu. Lin Zhenguo, kau cuma jijik dengan perubahannya, makanya kau biarkan aku ganggu dia. Lin Zhenguo, inilah kemunafikanmu. Kau lebih buruk dariku. Kau hanya memakai dalih hutang budi, membiarkan prasangkamu sendiri dan sikap dinginmu. Dan kau sekarang berpura-pura begitu bijaksana. Dulu siapa yang setiap hari mengomel untuk mengusir Ruan Jingshu dan mendudukkanku? Hanya memakai tanganku untuk menyingkirkan orang yang kau benci. Kalian sama saja di dalam hati. Satu persatu bermuka suci, munafik. Kalian pantas mendapat ini. Wanita ini gila ya? Lihat wajahnya, seperti ingin melahap orang. Kalian akan dapat balasannya. Mengapa? Dari segi bakat, aku lebih unggul darimu. Dari segi latar belakang, dari segi wajah, di mana aku kalah darimu? Mengapa? Kau, Ruan Jingshu, bisa dapat segalanya dengan mudah? Hah, sudah tahu akibatnya sekarang. Mengapa dulu bersikap demikian? Kau telah membohongi banyak orang, mengajak Xiao Jun, hampir membuatnya tersesat, bekerja sama dengan negara asing, menyakiti saudara sendiri. Semua perbuatan ini, mana yang salah? Jangan berkhotbah di sini. Kau akan kubawa mati bersamaku. Hati-hati. Zhenguo, Hahaha. Kau bahkan rela mati untuknya. Tapi kau tetap kalah. Yang tidak kudapatkan, takkan didapat siapapun dengan tenang mati semuanya. Ada pembunuhan, ada pembunuhan. Zhenguo, bagaimana kondisimu?
Zhengguo, tahanlah, akan kuselamatkan kau. Jangan bergerak. Kita sudah lama tidak berbicara dengan baik. Tidak kusangka, kali ini berakhir seperti ini. Selama ini akulah yang hatinya tertutup. Kau telah menderita. Tak kuminta maafmu. Kuharap kau bisa sehat, bahagia. Tidak, tenang saja, akan kuselamatkan kau. Luka ini anggap saja sebagai hutangku selama ini padamu terbayar. Zhengguo, Zhengguo. Zhengguo, kau sadar lukanya masih sakit? Jingshu. Di mana Jingshu? Saat kau baca surat ini, kakek dan aku sudah pergi. Jangan khawatir, lukamu sudah kerawati. Ganti perban rutin, nanti sembuh. Nyawamu kuselamatkan. Kubilang kau tak boleh mati, maka jangan mati. Oh iya, catatan pengobatan yang kukumpulkan, peralatan medis untuk berbagai daerah, beserta gambar desainnya, sudah kuserahkan ke Dr. Lee. Nanti, fasilitas kesehatan di kota ini akan jauh lebih baik. Jingshu. Kakek di rumah sering merindukan. Katanya saat dia merawat gratis di luar, banyak orang meninggal karena keterbelakangan ilmu, kurang obat. Ini menjadi beban hatinya. Kini, semua sudah berakhir. Ingin ku teman dia keliling dunia, ajarkan lebih banyak ilmu, selamatkan lebih banyak orang. Satu hal terakhir, Xiaojun kuserahkan padamu. Dia anak pintar, ajarilah dia baik-baik. Jadi orang jujur. Kakek masih sehat, tak usah cari kami. Dia memikirkan semua orang, tapi dirinya sendiri tak terpikirkan. Pada akhirnya, aku tetap kehilangan dia. Zhengguo, Bai Lili dan Matsumoto mengakui semua kejahatan mereka. Bai Lili mengaku bersekongkol dengan Fusang, sengaja menculik dan melukai sesama warga, serta membantu pemberontakan. Dan terungkap ia pernah menukar obat-obatan, mencoba membunuh untuk keuntungan, dihukum kumulatif, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tidak dapat dikurangi. bagaimana dengan orang Fusang? Orang Fusang memicu kerusuhan, dan mencoba mencuri sumber obat lokal. Telah diusir dari negara ini, dilarang masuk selamanya. Takut? Jalan ke depan akan panjang. Tidak, karena di jalan ini ada cahaya. Saat hadapi ketidakadilan, berani melawan adalah keberanian. Setelah melewati salah paham, tetap baik adalah kebesaran hati. Jadilah orang yang tangguh. Jalani jalan yang bercahaya.